Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Jadi, eksposisi berasal dari bahasa Inggris exposition yang artinya membuka atau memulai. Nah, teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau informasi. Teks eksposisi ini adalah teks yang bersifat ilmiah atau non-fiksi. Adapun tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan segala informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Nah, teks eksposisi memiliki struktur yang mana terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, tesis merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Kemudian untuk argumentasi merupakan penjelasan secara lebih mendalam tentang pernyataan pendapat atau tesis tadi yang telah diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumentasi penulis. Kemudian penegasan ulang. Nah, penegasan ulang adalah penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi bagian sebelumnya di bagian kedua tadi. Nah, terdapat dalam bagian akhir dari suatu teks eksposisi. Jadi, penegasan ulang ini terdapat di bagian akhir dari teks eksposisi. Kemudian, teks eksposisi memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama, menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi intinya teks eksposisi ini menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Kemudian fakta digunakan sebagai alat kontribusi dan alat kontrastigmasi. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya itu gaya informasi yang mengajak, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Kemudian tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Dan yang terakhir, menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Next. Nah, langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi ini, diantaranya yang pertama menentukan topik atau tema, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga membuat kerangka, yang keempat mengumpulkan bahan atau fakta dan data-data yang valid yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, kemudian menulis karangan dan argumentasi atau paparan. Next. Nah, jadi sini teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini terdapat 8 jenis. Ada teks eksposisi definisi, proses, perbandingan, klasifikasi, pertentangan, analisis, ilustrasi, dan berita. Next. Pertama kita masuk ke eksposisi definisi. Jadi eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan suatu hal. Adapun contohnya yaitu yang kedua ada eksposisi proses. Jadi eksposisi proses adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan, proses penggunaan atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya yaitu yang ketiga ada eksposisi klasifikasi. Nah, eksposisi klasifikasi merupakan paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Adapun contoh teks eksposisi klasifikasi ini yaitu kemudian ada eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ilustrasi adalah suatu paragraf eksposisi yang memberikan gambaran secara sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu lain yang memiliki kemiripan atau kesamaan sifat. Adapun contoh untuk eksposisi ilustrasi yaitu kemudian ada eksposisi perbandingan. Nah, eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai penjelasan ide pada sebuah kalimat utama untuk melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Adapun contoh dari eksposisi perbandingan yaitu jenis eksposisi yang terakhir yaitu ada eksposisi berita. Eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang berisi mengenai berita atau peristiwa tertentu. Adapun contoh dari eksposisi berita yaitu sekarang kita masuk ke unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama itu leksikal. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, leksikal berkaitan dengan kata, berkaitan dengan leksem, dan berkaitan dengan kosakata. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata. Next. Kemudian bersifat nominan, merupakan kata yang mengacu pada benda, baik yang nyata maupun yang abstrak. Nominan ini bisa berupa nama benda, nama orang, dan lain-lain. Next.
benda dan binatang. Contohnya seperti kata cantik, gagah, ganteng. Kemudian menggunakan unsur kebahasaan adverbia. Adverbia merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, cara, alat, dan lain-lain. Seperti contohnya itu kata di, dari, ke, sini, mana, saat, ketika, mula, dan sebagainya. Next. Kemudian dalam teks eksposisi ini menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Suatu jenis konjungsi dapat digunakan untuk menggabungkan dua konjungsi yang sejenis dalam suatu kalimat yang saling berkorelasi sehingga membentuk koherensi antar kalimat. Next. Kemudian itu ada pronomina. Nah, pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu ada pronomina persona dan pronomina non persona. Untuk pronomina persona itu atau kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, dan lain-lain. Persona jamak itu contohnya seperti kata kita, kalian, kami, mereka, hadirin, dan lain-lain. Oke? Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.